Bumbunya satu ya Pak? Oh kiri ya Mas? Iya, ya. Udah ya Pak? Terima kasih Pak. Nah, aku baru aja jajan ini tadi dan kalian ya, aku pakai apa metode pembayarannya? Ya bener banget, metode yang kalian kita tuh udah sering banget pakai. Bahkan mungkin semua pembayaran kita sekarang udah pakai itu, yaitu kris. Nah, hari ini kita bakal ngomongin apa sih kris itu dan kabar-kabarnya nih, kris itu sekarang udah go international. Hah? Serius? Kris yang basisnya di Indonesia sekarang udah ada di international station, karena aku mau ngomongin itu sekarang. Hai semua, tadi kayaknya kita udah ngomongin kris nih dikit-dikit. Bareng aku Nadia Clarissa Putriwindra dengan NIM 537-648, kita bakalan ngebahas soal kris sebagai inovasi digital perekonomian Bank Indonesia yang akan menjadi sistem pembayaran secara internasional, terutamanya di Asia Tenggara. Ngomongin Asia Tenggara, teman-teman tahu nggak sih kalau menurut Menko Perekonomian Indonesia, diprediksi pada 2022 ekonomi digital di Asia Tenggara tuh bakalan nyampe 330 miliar. Wah, jumlah yang besar banget tuh ya kan. Nah, terus ini hadir sebagai salah satu akses atau sarana untuk mempercepat akselerasi kita menuju ekonomi digital ke Indonesia, terutamanya Asia Tenggara pada 2025. Di video kali ini bareng aku, kita bakalan ngomongin gimana sih pemanfaatan kris sebagai sistem pembayaran di Asia Tenggara. Yang kedua, kita juga bakalan ngomongin gimana sih manfaatnya kris untuk kita sebagai masyarakat dan juga para pengusaha. Dan yang ketiga, kita bakalan ngomongin hambatan apa aja sih yang dialami kris untuk diimplementasikan di Asia Tenggara ini. Pada penasaran kan? Oke, let's check it out. Oke, let's move on ke pertanyaan pertama kita tadi. Sebenarnya apa sih itu kris? Nah, kris atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah QR code yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019 tahun lalu yang bertujuan untuk mempermudah transaksi di Indonesia dan agar transaksi itu lebih cepat dan terjaga keamanannya. Dan per 1 Januari 2020, seluruh merchant di Indonesia sudah diwajibkan untuk menggunakan kris sebagai salah satu sistem pembayarannya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau pada Mei 2023, 5 negara ASEAN sudah melakukan kesepakatan untuk menggunakan kris sebagai salah satu sistem pembayaran mereka dengan tujuan untuk mencapai sistem pembayaran yang mudah, cepat, aman, transparan, dan inklusif. Lalu, pada April 2024, Brunei Darussalam dan Laos resmi bergabung kepada sistem pembayaran kris kita ini, sehingga totalnya sekarang ada resmi 10 negara yang menggunakan kris sebagai sistem pembayarannya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau UMKM itu adalah tulang punggung perekonomian di Asia Tenggara? Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, UMKM menyokong perekonomian atau PDB dari setiap negara di ASEAN sekitar 35% sampai 69%. Jumlah yang gede banget kan? Dan ada yang lebih besar lagi nih, ternyata 97% dari jumlah tenaga kerja juga diserap oleh UMKM. Nah, dengan adanya kris juga pasti ngebantu banget dong untuk para merchant untuk expand konsumen mereka, nggak cuma dari konsumen dalam negeri tapi juga konsumen luar negeri, dan pastinya memperbesar proporsi kontribusi dari UMKM terhadap perekonomian di Asia Tenggara. Oh iya, ada fakta menarik nih teman-teman. Ternyata pada 2022, Bank Indonesia melaporkan bahwa total transaksi yang menggunakan kris ada 100
6 triliun rupiah. Wah, gede banget ya sih? Itu tuh meningkat 245% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan pada 2023, Kris tuh udah digunakan oleh lebih dari 25 juta merchant di Indonesia. Dan per Mei 2024 ini, jumlah merchant yang menggunakan Kris telah mencapai 50 juta. Wow, meningkat 213% dari tahun sebelumnya. Aduh, tapi aku bingung nih gimana cara menggunakan Kris di luar negeri. Kan aku nggak kebiasa, apalagi ini pertama kalinya aku traveling ke luar negeri. Nah, teman-teman, jangan bingung, karena Kris ini cara penggunaannya di luar negeri persis sama seperti cara kita menggunakan Kris di Indonesia. Yang pertama, pastiin kamu udah punya e-wallet atau aplikasi bank yang kompatibel dengan Kris. Terus yang kedua, kamu scan barcode yang udah ada di merchantnya seperti biasa, lalu lakukan transaksi. Dan yang ketiga, uang kamu tuh bakal secara otomatis dikonversi ke mata uang dari negara di mana merchant kamu berada. Dan kamu tuh nggak perlu pusing-pusing lagi harus nukerin uang yang udah ada di bank kamu ini ke mata uang di tempat negara kamu berwisata. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin sisi keren-kerennya dari Kris terus nih. Tapi ya, bukan berarti karena Kris itu keren dan sangat membantu, Kris gak menghadapi tantangan sama sekali untuk go internasional. Karena tentu aja ada hambatannya. Apa aja sih? Nah, yang pertama, hambatan dari Kris adalah perbedaan regulasi antar negara. Kayak yang kita tahu ya, di Indonesia aja regulasi perekonomiannya berubah-ubah terus. Apalagi ini kita harus mengintegrasikan seluruh perekonomian di Asia Tenggara, bahkan lebih untuk satu sistem pembayaran yaitu Kris. Jadi pastinya ini butuh waktu lama dan masih butuh banyak penyesuaian lagi ya. Terus yang kedua, dan ini mungkin yang paling banyak disuspekin sama orang-orang. Gimana sih itu? Nah, apa sih itu? Ya benar banget, keamanan cyber. Nah, walaupun Kris ini sendiri dibuat tujuannya adalah untuk mengamankan transaksi pembayaran yang dilakukan firstly dari orang-orang ini, dari masyarakat Indonesia, tentu masih ada resiko keamanan cyber. Tapi tenang aja teman-teman, karena tim keamanan cyber dari pihak ini sendiri tentu bakal terus memaksimalkan gimana sih caranya untuk meminimalisir resiko dari cybercrime ini. Terus yang ketiga dan kayaknya yang paling jadi pertanyaan untuk semua orang ya adalah tentang edukasi pengguna. Karena kayak yang teman-teman lihat sendiri di Indonesia, karena kayak yang teman-teman tahu sendiri di Indonesia aja penggunaan Kris itu belum benar-benar merata. Contohnya di daerahku, aku dari Palembang, Sumatera Barat, dan di sini dan di kotaku ini jumlah merchant yang menggunakan Kris itu masih bisa dihitung jari, dan sisanya harus wajib pakai cash dan nggak nerima cashless dalam bentuk apapun itu. Nah, dari bincang-bincang kita tadi, kita jadi tahu ya kalau Kris itu bukan sekadar sistem pembayaran, tapi Kris juga sebagai alat untuk mengintegrasikan perekonomian kita di Asia Tenggara. Karena sudah terbukti kalau Kris banyak banget ngebantu dalam hal perdagangan dan pariwisata. Untuk itu, ayo sama-sama kita berkontribusi untuk akselerasi perekonomian digital di ASEAN untuk mencapai masa depan perekonomian yang lebih inklusif dan terintegrasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Stay safe, sound, healthy, and most importantly, happy. Dadah!